warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Saya perkenalkan, saat ini saya menjadi advokat dari seorang yang menjadi korban dugaan adanya tindak pidana sebagaimana yang sudah dilaporkan di Polda Metro Jaya yang berinisial IF, ya. Dan saya perkenalkan, di samping kanan saya namanya Priscilla, dan dia adalah orang yang dipercaya oleh korban dan sekaligus orang yang diberi amanat untuk bisa menyampaikan adanya sebuah peristiwa hukum terkait dengan adanya laporan yang saat ini telah dilaporkan di Polda Metro Jaya. Yang di samping diri saya namanya Fitria, bagaimana yang saya kasih tahu, dia juga yang mengetahui. Di antara dua orang ini adalah yang paham tentang peristiwa tersebut dan juga yang sudah melakukan hal-hal termasuk melakukan lab pemeriksaan terhadap sebuah benda, sebuah batu yang setelah dilakukan pemeriksaan dia menemukan hal-hal yang tidak sesuai, sehingga pada saat itu mereka meminta bantuan kepada saya. Jadi peristiwanya seperti itu. Bagaimana yang akan dijelaskan, mungkin dari pertama mungkin lebih dulu yang akan menjelaskan tentang peristiwanya, bagaimana kejadiannya, biar dia yang jelaskan karena dia yang tahu dari awal sampai proses pemeriksaan di laboratorium atau di lab terkait dengan adanya batu yang menurut keterangan itu adalah batu berlian, seperti itu. Bagaimana ceritanya, Bisa? Ya, untuk perkenalan Ibu IF ini dengan Ibu RA, sama singkat ya teman-teman, itu di awal bulan Juni dan pihak beliau menawarkan kepada saudari IM untuk melakukan bisnis batu tersebut yang dianggapnya asli, yang seperti sudah beredar sekarang ini ya teman-teman. Jadi memang perjalanannya itu sangat, kalau ditanya sama teman-teman sejak kapan, itu sangat berdekatan dari bulan Juni, Juli, Agustus gitu ya. Nah terus pas udah itu mereka melakukan seperti transaksi transfer atau perjanjian lainnya seperti itu, Bang. Tahun berapa itu, Kak? Masih di tahun ini 2024. Jadi awalnya berapa yang ditransfer, terus bagaimana ceritanya mentransfer uang, terus apa yang akan didapati? Kamu beliau itu menawarkan untuk bisnis kepada Ibu IM ini, yaitu untuk membeli secara bertahap, pembelian sebuah batu dengan nilai yang pertama itu di 8M. Di 8M itu dijanjikan dengan keuntungan menjadi 2M. Setelah itu dijanjikannya lagi, maksudnya ditawarkannya lagi untuk pembelian yang berikutnya, yaitu 1 berlian dengan transaksi dengan transferan pertama yaitu 1,5M dan ditransfer kembali 2M. Setelah itu ditawarkannya lagi untuk pembelian berikutnya, sebuah batu juga yang dianggapnya berlian, dan itu ada 6 batu berlian dihargai dengan kesepakatan dan sudah ditransfer 7M dengan total 18,5M yang seperti sekarang ini beredar. Jadi 18,5M itu adalah terkait dengan transaksi batu dengan membeli kembali dan akan mendapatkan keuntungan. Nah, setelah dari awal memang dari pihak korban tidak melakukan pemeriksaan di laboratorium, betul ya? Tapi begitu percaya sehingga terus dilakukan transfer sebagaimana yang disampaikan. Di dalam proses berselangnya waktu dilakukanlah pemeriksaan di laboratorium yang mungkin
di antara dua ini, dua-duanya yang tahu. Mungkin salah satu di antara mereka bisa menjelaskan apa yang didapatkan dari hasil laboratorium pemeriksaan terhadap batu tersebut. Mungkin kamu mau jelaskan. Ya, jadi kita sudah melakukan beberapa tahapan sebelum kita laporan ke tanggal 14, yaitu dengan pengecekan kebenaran atas batu tersebut. Jadi kita sudah melakukan di 2 lab ini. Awal kita melakukannya di sini yang satu, lalu ini yang kedua. Ini ada sejumlah, yang awal kita hanya cek 2, lalu setelah itu pengecekan untuk ke-9 batu tersebut. Dan di lab itu jelas dinyatakan bahwa batu tersebut adalah sintetik, gitu. Sampai, nah semua data udah kita serahin ke semua ke Bang Fahmi, dan terakhir kita pengecekan untuk sertifikat. Ya, sertifikat itu. Terakhir kita pengecekan untuk sertifikat dan dinyatakan palsu, fake certificate, gitu. Kak, tadi berbicara ada keuntungan 2M ya? Nah, apakah itu diterima atau sebelumnya memang belum ada? Belum ada. Kenapa kita menuju ke tahap pengecekan? Karena dari awal perjanjian itu tidak ada yang terbukti gitu loh. Ya kan? Ya. Mungkin misalkan. Jadi prosesnya setelah proses berlanjut, akhirnya dari pihak korban itu meminta mereka berdua untuk melakukan pengecekan ke laboratorium. Nah, didapatkan hasil dari laboratorium itu adalah sintetik diamond. Nah, berdasarkan hal tersebut, saya selaku kuasa hukum telah melayangkan somasi untuk meminta kembali uang tersebut sebelum kami melakukan untuk membuat sebuah laporan. Jadi ada dasar-dasar hukum yang kita lakukan pada saat itu. Mungkin Pipit bisa jelaskan ketentuan di pasal berapa yang menyatakan bahwa ada hak yang diberikan kepada pihak korban untuk melakukan pengecekan atas batu sebagaimana yang diatur di pasal berapa tadi itu. Kemarin itu kan Ibu LA itu menunjukkan seperti ini ya teman-teman ya, saya tunjukkan seperti ini ya. Beliau menunjukkan ini gitu bahwasanya ini yang dia tunjukkan kepada kawan-kawan, tapi kita mempunyai di pasal 6 yang di sini di mana disebutkan kita boleh mengecek untuk keaslian dari batu tersebut. Ya. Jadi kita sudah melakukan ke-9 batu tersebut. Tahan. Sudah ya kawan-kawan ya. Ya. Oke. Jadi dengan dasar ini. Pak Fahmi mungkin menanggapi soal tapi sertifikatnya ada Bang Fahmi dari 9 batu itu. Dari 9 batu itu mungkin mereka yang bisa menjelaskan. Dari 9 batu itu ada sertifikatnya, tapi mereka yang sudah melakukan pengecekan hasilnya seperti apa, mereka adalah saksi-saksi yang akan nanti diperiksa di proses pemeriksaan. Semuanya nanti akan kita sampaikan di proses pemeriksaan. Yang jelas dasar dalam persoalan ini kita lakukan itu sebelum melangkah dalam proses hukum, kita secara bertahap telah melakukan proses pengecekan, memverifikasi atas kebenaran batu tersebut, baik melalui laboratorium yang pertama. Setelah itu 9, kita akan lagi pengecekan kembali ke laboratorium yang kedua, ternyata hasilnya juga sama. Dasar itu saya meminta untuk segera dikembalikan uangnya sebesar 18,5 M sebagaimana yang ada dalam bukti transfer seperti itu. Tapi sebenarnya Ibu IM ini pemain berlian juga atau artinya tahu nggak sih gitu loh? Bukan. Berlian itu seperti apa, harus bagaimana? Tidak. Bukan pemain berlian, tapi beliau paham lah. Hanya kok paham sampai akhirnya kok bisa ketipu gitu loh. Karena memang satu mungkin berdasarkan trust, dan yang kedua sebenarnya sudah dicek.
Ya, tapi kan bukan pengecekan di lab. Ya, sebelumnya sudah dicek tapi hanya di store. Dan store itu store memang jual diamond gitu loh. Dan ternyata kalau kita cek lebih dalam, mau cek lebih dalam lagi, ya itu harus di lab gitu. Tapi kan memang berlian itu kan ada bermacam-macam. Gimana? Kalau sintetik itu berlian sintetik itu kayak gimana? Itu ahli yang bisa jelaskan. Ya, bisa jelaskan. Boleh disebutkan mungkin laboratoriumnya dua yang sudah di Sebutkan ya. Oh, kita sudah cek ke AGL sama FGL. Yang pertama kita ceknya di FGL, lalu ke AGL. Karena kenapa kita ke AGL juga? Karena saudari RA memberikan juga bukti AGL sebelumnya. Jadi ini untuk menyatakan bahwa yang AGL itu juga fake. Gitu. Hanya tapi dengan yang IGL yang sama juga tempatnya atau gimana? Maksudnya Tempat IGL itu memang satu tempat atau satu tempat. kok bisa berbeda? Ya, itu dia. Itu ada yang nanti menjelaskan. Iya. Orangnya ada di sini, tapi saya tidak untuk menjelaskan kepada. Tapi dia adalah saksi yang akan menjelaskan di proses pemeriksaan. Jadi dua orang ini memang yang tahu peristiwanya dari pertama, yang juga melakukan pengecekan di lab, yang juga dia tahu tentang proses bagaimana transaksi tersebut. Bahwa transaksi tersebut itu adalah jual beli dengan membeli kembali. Paham ya? Jadi bukan jual beli putus. Itu. Nah, baru kita temukan ada sebuah ketentuan di dalam pasal tersebut. Kita dalam arti ini adalah korban diberi hak untuk melakukan pengecekan ke laboratorium. Jadi selama ini hanyalah faktor kepercayaan sebagaimana yang disampaikan. Jadi berdasarkan pengecekan di laboratorium, kita melakukan permintaan kembali atas uang yang pernah diterima. Nah, apabila tidak, kita melakukan proses hukum lebih lanjut. Itulah ceritanya terhadap peristiwa ini. Tapi kenapa baru setelah 9 berlian ini baru ketahuan? Karena mulai diketahui itu kapan? Setelah 9 berlian ada di Ibu ya? Setelah pembelian yang ketiga. Setelah pembelian ketiga itu sebanyak 6 buah. Jadi total 9. Itu total 9. Pertama 2 dan 1 dan 6. Nah, pas 6 ini kita mulai melakukan pengecekan. Apa yang membuat pengen ngecek tuh apa gitu? Ada sesuatu nggak sih? alasannya? Ada kewajibannya. Kecurigaan mulai dari Apa kecurigaan awal? Kalau kecurigaan awal tuh mungkin berdasarkan kayak ini Bang, kayak dari Bu Ita sendiri, dari Bu IM sendiri ingin melakukan pengecekan gitu, sehingga diperintahkan saya dan beliau. Mungkin respon korban seperti apa melihat saudara RA itu udah melaporkan di Baris Krim juga, mungkin udah ada. Itu urusan lain. Nanti urusannya biar ditanggapin pada saatnya. Tapi kan kalau berlian itu kan secara manual itu dari sinar juga bisa ketahuan. Nah, atau apa seperti apa dengan sintetis itu ada perbedaan nggak sih dari sinar? Itu Terus kadang kan ahlinya, gigit juga ahlinya gitu. yang bisa Nggak menjelaskan. secara umum kita gitu loh. Kalau kita beli berlian kan seperti itu gitu loh. Berlian hanya bisa dibuktikan dengan proses pemeriksaan di lab. Itu yang memberitahu adalah orang yang melakukan Lab sendiri. pemeriksaan. Jadi berlian hanya bisa dibenarkan kalau ada bukti dilakukan proses pemeriksaan melalui lab. Itu menurut ahlinya. Artinya selama ini kalau kita beli berlian dengan sertifikat yang ada belum tentu pasti itu berlian asli. Tanyakan ke ahlinya nanti. Yang jelas ahlinya menyatakan seperti itu. Kak, artinya sosok IM tadi tuh waktu ngelihat sinarnya ada yang berbeda sampai memutuskan gitu untuk tiba-tiba ngecek ke lab atau gimana Kak gitu loh? Tidak, untuk pembelian untuk transaksi pertama itu hanya dapat dilihat dari yang sudah tadi dijelaskan nama rekan kami itu baik kayak yang pembelian melalui store, tidak lab. Pengecekannya melalui store yang memang kayak kita beli sebuah batu dicek hanya sebagian dasar saja tapi tidak lab, mungkin tidak akan lebih jauh, mungkin yang seperti tadi disebutkan oleh Bang Fahmi itu melalui ahlinya. Nah, berarti store tersebut ikut terbawa juga untuk kasus Kita nggak sampai ke sana, jadi kita bukan membawa-bawa. Yang jelas ini hanya peristiwanya seperti itu. Jadi di dalam ternyata batu itu baru bisa divalidasi itu kalau dilakukan pemeriksaan melalui laboratorium, karena hasilnya ada di sini.
hasilnya ada. Ini tadi apa tunjukkan? Tapi kan biasanya Bang kalau beli di store itu kan ada alat pengecekan untuk berlian. Ya kalau sendiri, dicek Bang. dengan itu beda. Jadi proses pengecekan yang bunyi itu kan. Nah itu sudah dijelaskan nanti sama ahlinya. Yang jelas manakala ada sesuatu dalam proses yang sebesar ini harus dilakukan proses pemeriksaan melalui lab. Ada hal-hal lain yang tidak perlu saya jelaskan di sini dan itu menjadi bagian dari proses pemeriksaan nanti. Ada hal yang akan saya sampaikan nanti pada saat proses pemeriksaan. Mereka berdua hanya menyampaikan, diberi kepercayaan oleh IM untuk menyampaikan adanya suatu peristiwa, untuk menyampaikan dialah yang melakukan, ditugaskan untuk mengecek melalui lab atas 9 batu tersebut. Sampai di situ. Itu berapa kerat satu Beragam. ini berapa kerat? Beragam. Ini yang berapa bisa kerat? jelaskan. Berapa kerat? Beragam, ada yang 10, ada yang 11, 11, sekian, 10, sekian, ada yang 5, sekian, beragam. Dari harga dari price sendiri dari harga berapa Kisaran, sampai berapa? Kurang paham kalau masalah itu. Untuk IM sendiri sama air itu yang mau kesepakatan. Bang, IM sendiri sama RA itu ada hubungan apa sih Bang? Saya nggak tahu. Komunikasinya mungkin sahabat atau teman atau Tidak, baru hanya kenal? perkenalan biasa aja di sebuah pesta. Tapi memang berlian ini memiliki saudari RAK atau atas nama korporatnya? Beliau menyatakan sih milik beliau. Tapi kenapa pas transaksi itu dari store gitu? Oh bukan, itu store bukan, salah paham. Bukan. Store itu yang memeriksa pakai alat tik-tik itu. Kan ada itu yang seperti Pengecekan kekerasan batu sebetulnya. itu pengecekan kekerasan batu menurut ahli. Jadi kalau bunyi titik sama nggak bunyi-bunyi gitu loh ya. Bang, diperkirakan kerugiannya berapa Bang? Kalau sesuai dengan bukti transfer 18,5. Tapi kan itu kan biasanya RK mengaku kalau berlian ini kan dia punya senilai harga 10 tapi baru dibayarkan 18,5. Sisanya itu belum. Nah mungkin tanggapannya seperti apa? Kita mendapatkan bukti ini. Hasilnya Bang. Buktinya ini mereka yang berdasarkan bukti tersebut jelas bahwa keterangannya apa? Berarti ini yang dicek palsu ya, Bu? Sintetik. Sintetik itu. Tadi Ya. Diamond Badan. Bahasanya di sini tuh sintetik. Itu berarti semua 9 batu itu sudah dicek di dua pengecekan itu. Sudah. Lab. Tapi kan si LA ini kan punya sertifikat juga dari GIJ ini ya kan. Betul. Terus Ibu juga melakukan pengecekan juga di J itu. Apakah J itu mengaku kalau itu yang dipegang sama si LA itu asli atau bagaimana? Itu materinya nanti. Ya. Nanti saya jelaskan karena itu paling penting dari persoalan ini nanti saya jelaskan pada saat karena kami sudah melakukan tahapan semuanya sebelum melangkah lebih lanjut. IBM ini maksudnya bisnis berlian dengan RA ini sudah lama atau baru terjadi gitu? Baru. Oh, itu baru. Awalnya mungkin gimana? Kan tuh? kenalnya dari bulan Juni. Ini kan. Kenalnya dari bulan Juni, lalu transaksinya sampai bulan Tadi yang seperti sudah saya jelaskan kepada teman-teman, ini perkenalannya sangat singkat sekali. Dia diundang ke pesta ulang tahun, gitu kan, seorang teman dan kenal di situ oleh RA. Diperkenalkan di bulan Juni, transaksi Juli sampai dengan Agustus sampai dengan sekarang. Mungkin ada iming-iming nggak yang dikasih oleh RA sendiri kalau misalkan berlian ini jadi investasi atau seperti apa gitu? Ya, dijanjikan keuntungan Berapa persen keuntungannya atau bertahap. Bertahap Yang gimana Kak? bertahap. Yang sudah tadi saya jelaskan gitu kan, pembelian dari bukan pembelian maksudnya transaksi pertama itu dari 8 miliar menjadi 2 miliar. 10, Hingga 10, keuntungannya 2. keuntungannya 2 dan yang kedua 4,5 jadi keuntungan 8 dan yang terakhir 7. Berarti totalnya 18. Ya. 18,5. Kak, dari tahapan keuntungan itu ada perjanjian tertulisnya mungkin? Ada. Kesepakatan Ada. semuanya ada. Ada Ya, yang itu tadi salah sudah saya satu. tunjukkan salah Oh, satunya. itu salah satunya. Dari yang 1, 2, 3 sampai. Ada. Oke, bahkan dengan laporan ini masih ada kalian bermediasi nggak sih atau Itu
prosesnya biar nanti bergulir ya, karena mediasi itu mungkin bagian dari proses penyelidikan dan penyidikan yang ada di pihak kepolisian. Jadi kita mau serahkan sepenuhnya proses hukum ini supaya berjalan sebagaimana yang diatur di dalam KUHP. Jadi kita bukan terus tiba-tiba melaporkan, tapi kita juga melakukan langkah persuasif dengan mengirimkan surat supaya segera mengembalikan uang yang pernah diterima, tapi tidak mendapatkan jawaban yang pasti, sehingga sesuai dengan batas waktu kami membuat laporan di kepolisian. Seperti itu. Itu kemarin ya Bang, kemarin bikin laporan LP di Polda ya? Ya tanggal 14. Terakhir kontak sama RA, apa aja yang diomongin dan apa respon? Kalau terakhir kontak itu RA terhadap IM. Kurang tahu saya infonya. Bang, melihat itu dalam bentuk cincin atau kalung atau apa Bang beliannya? Batu. Batu aja biasa ya? Batu, bentuk batu. Masih kasar atau udah jadi? Kasar. Oh, rough diamond tadi ya? Bisa dilihat itu bentuk batunya? Nggak ada batu, nggak boleh. Jenisnya block diamond atau diamond biasa? Ya, diamond Biasa. gede biasa. Bang, laporannya mungkin penggelapan, Sebagaimana yang disampaikan ada di dalam berita kok ya. Saya nggak bawa berkas. Bang, pihak yang dilaporkan RA gimana? Saya belum tahu apa yang dilaporkan, jadi saya tidak bisa menanggapi. Dia mengaku sebagai korban sih bang. RA ini juga mengaku sebagai korban juga kemarin. Iya kan, itu orang membuat laporan, hak dia, kita juga membuat laporan. Kita mempunyai dasar kita itu hasil laboratorium. Hasil lab itu bukan satu tapi dua ya, dan mereka lah orang berdua ini yang melakukan proses permintaan supaya dilakukan pemeriksaan di lab. Dua-duanya lab kita lakukan supaya ada pembanding, jadi supaya tidak satu saja tapi dua lab sekaligus. 9 batunya pun 9-9-nya kita lab. Jadi batunya sendiri masih dipegang sama Ibu Ye apa? Iya. Ibu IM. Bang, tapi untuk bikin laporan di Polda itu apakah karena merasa tertekan karena si RA udah buat aduan duluan di tanggal 6 atau bagaimana bang? Sebelumnya udah tahu belum akan ada? Dia tahu. Kita kan juga melayangkan surat untuk segera mengembalikan dengan batasan waktu. Nah, tapi kita karena tidak mendapatkan tanggapan, ya proses hukum yang kita lakukan. Berapa kali bang lakukan somasi bang? Ketika akhirnya Karena ada beberapa surat menyurat sebelumnya dengan pihak kami, tapi dengan orang yang beda, sehingga kami menindaklanjuti dengan somasi yang terakhir supaya kita tidak bersomasi-somasi terus, tapi somasi yang terakhir, karena bagi saya yang kemarin-kemarin itu sudah ada di antara mereka melalui juga lawyer. Jadi saya hanya menegaskan sesuai dengan apa yang kami temukan berdasarkan bukti yang ada, kami mohon segera dikembalikan uang tersebut. Kalau batunya mau diambil silakan. Ya, kami tidak keberatan. Nggak keberatan kalau dikatakan mau ambil tapi balikin uangnya. Simpel kok sebetulnya persoalan ini. Jadi nggak ribet. Mau diambil batunya silakan. Ya kalau masalah gitu Ibu ya. Bang, artinya IM sendiri tidak mau melalui proses hukum sendiri dan ingin berdamai gitu, asalkan dikembalikan gitu. Ini bukan begitu. Jadi sebetulnya kita menempuh upaya hukum itu supaya ada jalan keluar. Di saat jalan keluar yang kita inginkan, intisarinya begini. Jadi kalau memang dia mempersoalkan batu itu, silakan diambil batunya, kembalikan uang kami 18,5. Kan katanya berapa batunya itu? 9. Bukan harganya. Oh, 150. Ambil batunya. Karena kami bisa buktikan batu itulah yang diserahkan kepada kami. Yang melakukan pemeriksaan mereka berdua. Ada di satu tempat, saya belum jelaskan lagi. Ada lagi. Kalau saya melogikakan, ya kalau kita membeli mobil, di dalam mobil itu ada namanya BPKB. Dalam BPKB ada nomor seri mesin, ada seri rangka. Nah, itu kalau cocok dengan mobilnya adalah betul itu mobil itu punya BPKB ini. Kan begitu logikanya. Sama dengan ini, kita bisa buktikan
yang kita cek, yang akhirnya berdasarkan hasil informasi dari lab adalah sintetik, itu adalah batu yang ada nomor seri tersebut. Paham ya? Jadi kami bisa buktikan semua karena kami melangkah lebih dulu, melakukan cross check semua, baru melangkah secara hukum. Bang, kondisi Ibu YM sendiri dengan... Dia mohon maaf tidak bisa hadir karena kebetulan dia memang ada di luar negeri. Enggak, maksudnya begitu mengetahui bahwa ini sintetik, Mereka berdua nih salah satu. Salah satu ini mungkin yang bisa jelaskan. Pastinya shock. Karena dalam hubungan itu sangat dekat ya, sangat dekat seperti keluarga jadinya. Padahal perkenalannya sangat singkat, tapi hubungan satu sama lain udah seperti saudara, gitu. Jadi sehingga timbullah rasa kepercayaan satu sama lain. Pernah Tapi diajak tidak disangka ya. Gitu. Pernah diajak ke rumah kediaman Ibu YM? Pernah. Apa yang dibahas terkait apa aja? Yang sudah seperti yang sekarang terjadi, ditawarkan, diajak kerjasama, seperti itu. Datang untuk membujuk rayu lah ke rumah, datang ke rumah YM untuk membujuk rayu, mengiming-imingi sampai akhirnya prosesnya terjadi sekarang ini. Apakah ada aset yang terjual gara-gara permasalahan ini? Tidak ada. Artinya dia kan mau investasi pasti kan butuh dana besar gitu kan? Enggak. Berarti Ya. ketika diajak untuk berbisnis itu langsung menyatakan iya atau ada pertimbangan dulu beberapa waktu? Prosesnya sebulan ya? Kalau pertimbangan ya pastilah, kalau itu kan nilainya nggak kecil ya, besar. Pasti dengan kayak adanya perjanjian, kerjasama, gitu kan, sudah dituangkan semuanya, sehingga sepakat satu sama lain gitu. Berarti Tapi sebelumnya ada MOU ya? kenapa? Ada dari Jadi bukan. dari 1, 2, 3 ada. Jadi 8 akan kembali menjadi 10. Sudah dituangkan di dalam. Tapi kedekatannya seperti apa sih, sampai apakah sampai kenal sama anak-anaknya juga atau gimana ya? Kalau kenal anak-anak tidak, hanya perkenalan kayak kita aja manusia gitu kan. Yang dia baik, kita pasti akan lebih baik. Dia belum sampai ke keluarga besar mereka gitu. Belum. Oke. Kemudian ada lagi? sampai sekarang udah ada jadwal pemeriksaan dari Polda sendiri belum? Belum, karena kita baru melaporkannya hari tanggal 14. Jadi kita ikuti proses, sebetulnya kita juga tidak mau menyelesaikan masalah ini secara hukum. Simple, ambil batunya, kalau memang mau diambil, balikin uangnya. Kan katanya kan berapa ratus ya. Itu ada batunya diamanahkan kepada mereka, kalau mau diambil silakan, tapi balikin uangnya, kan 18,5 M saja, nggak banyak ya. Berarti ada kemungkinan damai bila syarat itu terpenuhi gitu. Iya, ya? kalau memang mau diambil, batunya ambil, kita nggak keberatan, tapi uangnya balikin, kan simpel. Oke. Tapi Bang, kalau seandainya dari pihak Reza merasa bahwa kayaknya itu bukan batu gue deh gitu, itu kayaknya batu yang lain deh, itu gimana? Saya tadi sudah bercerita masalah mobil. Iya. Ya, logikanya dengan logika mobil. Jadi mobil itu ada BPKB-nya. Berarti kalau BPKB-nya sama dengan mobil itu, berarti ya sudah itu batunya. Nah, batu itu kita lakukan pengecekan, hasilnya ada di sini. Sinkron kan? Jadi langkah ini kita sudah lakukan semua. Jadi saya berlogika mobil itu ada BPKB-nya. Kalau nomor seri, nomor sasis di mobil sama dengan BPKB, berarti itu mobilnya. Itu satu kesatuan. Baru nanti dicek mobil apa. Seperti itulah kejadiannya. Ya. Oke, Bang.